Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, masih tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang saya akan review kembali tentang turunan pertama fungsi trigonometri yang sudah kita buktikan sebelumnya. Sama juga sebelumnya lagi saya sudah jelaskan lagi tentang ini, saya hanya akan bacakan. Jadi jika fungsinya sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Jika fungsinya adalah cos x, maka turunan pertamanya adalah minus sin x. Ingat baik-baik itu supaya nanti kalau kalian butuh, kalian tidak perlu lagi menengok ke belakang, kalian harus hafal, oke? Dan jika fungsinya adalah tan x, maka turunan pertamanya adalah sekan pangkat 2x. Jika fungsinya adalah kotangen x, maka fungsi turunan pertamanya adalah minus kosekan pangkat 2x. Jika fungsinya adalah kosekan x, maka turunannya adalah minus kosekan x dikali kotangen x. Jika fungsinya adalah sekan x, maka turunan pertamanya adalah sekan x tan x. Oke, lanjut. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang dalil-dalil turunan fungsi trigonometri yang berjumlah 5 ini, yaitu kalau misal kita dapat fungsi yang isinya sebuah konstanta, maka turunannya sudah pasti 0. Jika kita punya sebuah fungsi yang berpangkatkan n, maka turunan pertamanya adalah n-nya dimajukan ke depan, kemudian tulis ulang fungsinya tetapi pangkatnya dikurang 1, kemudian dikali dengan turunan pertama fungsi yang di dalam kurung tersebut. Kemudian jika kita punya sebuah fungsi yang dikalikan dengan k, dengan konstanta, maka turunan pertamanya adalah k-nya tetap, kemudian kita turunkan saja langsung fungsinya. Kemudian yang keempat, jika kita punya k yang dikalikan dengan fungsi yang berpangkat n, maka turunan pertamanya adalah k tersebut dikalikan dengan n pangkatnya, terus dikali dengan n dan ditulis ulang fx-nya, kemudian n kurang 1, pangkatnya dikurang 1, kemudian dikali dengan turunan pertama dari fungsi yang ada sebelumnya. Kemudian yang kelima, jika kita punya fungsi fx ditambah atau dikurang dengan gx, maka turunan pertamanya sama saja, yaitu f aksen x ditambah atau dikurang dengan gx, tidak ada yang berubah, formasi tetap sama, jadi sisa diturunkan langsung per fungsi saja. Nah, jadi hari ini dalil-dalil yang sudah saya jelaskan tadi itu 5 nomor akan saya lanjutkan lagi karena masih ada 3 dalil yang akan saya buktikan dan saya berikan contoh soal. Oke, jadi untuk yang pertama, fungsi hx dimana terdiri dari dua buah fungsi yaitu fx dan gx, tetapi mereka dikalikan, maka akan menghasilkan turunan pertama, yaitu ini sama sistemnya dengan dengan turunan fungsi aljabar dulu, yaitu u kali v sama dengan uv aksen tambah u aksen v, begitu. Nah, ini bentuknya menjadi fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Maksudnya untuk menemukan hasil kali dari dua buah fungsi ini, maka format pertama kita tuliskan biasa dulu fungsi fx-nya, kemudian hasil turunan dari gx, kemudian ditambahkan dengan gx saja dan dikalikan dengan turunan fungsi fx. Oke, yang ke-7 yaitu hx yang terdiri dari fx dibagi dengan gx, maka hasil turunan pertamanya adalah f aksen x dikali gx dikurang dengan g aksen x dikali fx per gx berpangkat 2. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8, jika ada y adalah sebuah fungsi u dan jika u adalah suatu fungsi x, misalnya u adalah gx, maksudnya ada fungsi di dalam fungsi sebenarnya maksudnya. Jadi sekarang ada fungsi baru yang namanya u itu di dalam u ternyata ada gx, maka y tersebut yang di dalam y juga ada u, di dalam y ada u dan di dalam u ada gx, maka bentuknya seperti ini, yaitu y sama dengan fu atau f gx, seperti itu. Nah, dituliskan dengan operator d, yaitu dy dx, maka sama dengan dy du dikali du dx, aturan rantai. Nanti saya jelaskan di contoh soal, oke?
Oke, selanjutnya dengan menggunakan konsep limit untuk sebuah turunan fungsi, saya akan tunjukkan pembuktian dari rumus di atas. Jadi untuk menemukan turunan pertama dari H, yang dimana fungsinya terdiri dari dua fungsi, yaitu dengan hasil fx dan fx dikali dengan gx, yang kita akan menggunakan konsep limit H mendekati 0 untuk fx tambah H. Ini kalian ingat kembali, ulang kembali lagi tentang konsep limit kalau kalian tidak paham, dikurang dengan fx kali gx per H. Nah, setelah ini bingung kan, harus diapakan lagi begitu. Sampai sini mungkin agak ya sudah tidak tahu lagi harus diapakan, karena kedua ruas ini tidak bisa kita kurangkan langsung seperti itu. Jadi kita harus coba akali begitu, sama seperti konsep apa dulu ya, mendatangkan sesuatu yang tidak pernah ada gitu, dengan mengira-ngira apa yang cocok. Jadi saya tulis ulang dulu tuan rumahnya, x tambah h dikurang paling belakang fx tambah fx kali gx per h gx per H. Nah, sekarang saya mau mendatangkan sesuatu begitu, supaya di atas ini bentuknya kan akan menjadi turunan, maka saya harus memunculkan mana nih bahasanya, saya harus munculkan yang akan membentuk limit turunan. Jadi saya kurangkan dengan fx tambah h, oke, dikali gx. Ini saya munculkan yang ini agar supaya nanti gx tambah h dan gx itu akan membentuk sebuah persamaan lah, sebuah limit. Terus saya jumlahkan dengan, nah karena dia sebelumnya tidak ada, berarti kita harus mendatangkan pasangannya yang merupakan hasil kurangnya yang bernilai 0 begitu. Jadi harus dengan temannya begitu, pasangannya, yaitu dengan menggunakan tanda tambah. Jadi akan muncul fx tambah h dikali gx. Nah setelah itu, karena sudah seperti ini, sudah muncul dianya, maka limit h menuju 0 nya saya bisa keluarkan fx tambah h untuk ruas kiri, ini sama yang ini. Di dalamnya akan menjadi kali gx tambah h dikurang gx. Paham dari mana saya dapat ini? Saya tunjukkan ya, ini kan sama-sama punya fx, jadi otomatis di luar kurung ini kurung besar. Ya hapus dulu kalau gitu, penco. Hitam, aduh. Ini di dalam kurungnya akan dikurangkan oleh pasangannya gitu. Jadi untuk ruas yang sebelah kanan yang sama adalah apa yang sama? Sama-sama ada gx-nya, ya kan? Jadi saya keluarkan gx. Di dalam kurung sisa fx tambah h dikurang fx. Paham? Ya, semoga paham ya. Per h. Nah setelah itu saya bisa karena mereka dipisahkan oleh tanda ini tambah, ya kan, maka saya bisa
memisahkan mereka masing-masing, saya memberikan mereka masing-masing H begitu. Jadi akan membentuk limit H, dan limitnya juga bisa saya berikan satu-satu begitu. Fx tambah H. Oke, kemudian saya tulis juga limit H menuju 0 untuk Gx tambah H kurang Gx. Ini hanya saya bawa ke sini. Kalau perkalian mereka hanya boleh dimiliki oleh salah satunya, tetapi kalau penjumlahan bisa dimiliki oleh kedua-duanya. Paham? Setelah itu semoga ya kalian paham. H menuju 0, Gx itu sendiri hanya saya bawa ke satunya, pasangannya. Aduh, tidak muat sepertinya. Kurang fx per h. Tidak cukup. Paham? Semoga kalian lihat, kalian mengerti maksud saya di sini. Nah, ini saya tulis ulang lebih rapi dan lebih bagus tulisannya yang akhir dari pembuktian tadi sebelumnya. Jadi limit h menuju 0 bentuknya akan seperti ini, fxh tambah limit h menuju 0 gx tambah h dikurang gx per h ditambah limit. Jadi begini, maksud saya tadi per h nya itu dimiliki oleh ini gx tambah h sama gx ini juga, sehingga ini akan membentuk sebuah definisi turunan pertama dari sebuah fungsi G. Sedangkan yang ini pun seperti itu, akan membentuk definisi turunan pertama dari fx, sehingga yang lainnya bisa saya masukkan, substitusikan nilai h-nya. Nah, kalau h mendekati 0 saya masukkan ke sini, berarti sisa fx. Kemudian yang ini juga, kalau saya masukkan h mendekati 0-nya ke gx, itu akan bernilai konstanta itu sendiri karena dia tidak punya komponen h. Nah, ini tadi sudah bernilai kali karena sudah dipisahkan oleh tanda kali di sini, kali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Nah, seperti inilah kesimpulan dari pembuktian tadi. Jadi turunan pertama dari sebuah fungsi f(h)(x) yang isinya adalah sebuah perkalian antara fx dan gx, maka turunan pertamanya adalah fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Nah, untuk lebih gampangnya kalian pahami contoh soal saja. Nah, ini dia contoh soal. Dan yang pertama katanya diminta untuk menentukan turunan pertama dari hx, yaitu dimana yang ini sebagai fx dan yang cos sebagai gx. Bagaimana cara membedakannya? Sebuah fungsi adalah sebuah benda sebuah yang memiliki komponen x dalamnya. Nah, ini jadi karena ada dua buah bentuk komponen tersebut, maka otomatis ada dua buah fungsi, yaitu fx dan gx. Nah, mereka dihubungkan oleh tanda kali. Jadi kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Jadi cara kita yang pertama-tama adalah menentukan yang mana yang jadi fx dan yang mana yang jadi gx, kemudian kita turunkan masing-masing. Kembali lagi ke konsep turunan pertama dulu. Kalau kita dapat x pangkat 2 dikurang 1, maka turunannya adalah, ini saya tulis seperti ini, f aksen sama dengan 2x, pangkatnya maju ke depan, x-nya dikurangi pangkat dari x-nya dikurangi 1, sisa x pangkat 1, dan 1 habis, tidak ada. Jadi turunan dari gx ada tadi di awal saya tulis, turunan pertama dari sebuah cos adalah minus sin x. Jadi saya bisa masukkan ke sini, fx adalah x pangkat 2 kurang 1, g aksen x adalah minus sin x. Nah, gx adalah cos x, f aksen x adalah 2x. Oke, jadi saya rapikan, akan menjadi minus kali masuk ya, ini kan perkalian kali, kayaknya harus ganti tinta ya, akan menghasilkan
minus, karena minus sin di sini berarti x pangkat 2 minus sin x ditambah, karena minus kali minus berarti sin x ditambah ini konstanta maju ke depan kali cos x. Jadi jawabannya adalah ini. Paham? Diulang lagi kalau tidak. Oke, lanjut. Untuk yang contoh kedua, saya akan mulai lagi seperti tadi caranya. Menentukan yang mana yang akan jadi fx dan yang mana yang akan jadi cos x. Nah, di sini sin, 2 sin adalah fx. Sedangkan tan x adalah gx. Jadi turunan pertama dari sebuah 2 sin x adalah duanya konstanta atau k, sin turunannya cos x. Kemudian g aksen x turun adalah apa turunannya tan tadi di awal? Turunannya tan adalah, ayo, sekan pangkat 2 x. Jadi kita masukkan ke fungsi, anggap saja fungsinya namanya h. Saya lupa tulis. Kemudian apa tadi kata-katanya? Turunan pertamanya berarti rumus fx kali g aksen x ditambah f, supaya dihafal dengan gampang saya urutkan sesuai yang rumus yang sudah disediakan, kali f aksen x. Nah, ini akan menjadi, saya turunkan fx nya berarti 2 sin x, g aksen x berarti sekan pangkat 2x ditambah gx, apa gx? Tan, apa lagi? F aksen x berarti 2 cos x. Saya rapikan dulu atau langsung saja saya rubah. Sin, saya bisa sederhanakan seperti identitas trigonometri. Sekan itu sama dengan sepercos, berarti 2 sin x per 1 per cos pangkat 2x ya, ditambah tan bisa berubah menjadi sin x per cos x dikali 2 cos x. Nah, dari sini saya bisa mencoret ini dulu ya, yang belakang kebetulan terlintas karena sama-sama cos berarti dia bisa hilang. Terus yang ini tadi bisa saya ubah, kan tadi sudah dibilang kalau tan itu sin per cos, berarti cosnya karena ada 2 berarti saya bisa berikan ke sini 1, di sini 1 ya, paham? Nah, otomatis ini berubah menjadi apa? Tan x, terus yang di sini sisa 1 berarti taruh di bawahnya saja supaya menghemat, ditambahkan dengan 2 maju ke depan sin x. Belum selesai sampai situ. Ingat di soalnya katanya jika pada x yang sama dengan V per 3. Nah, x nya kita ubah menjadi V per 3. Ayo, V per 3 itu apa? V per 3 sama dengan 180 per 3. Berarti berapa? 60. Jadi tan 60 berapa anak-anak? Ayo, tan 60 berarti sama dengan berapa ya? 2 kali tulis, kalau tan itu tan 60 berarti 1/2 akar 3 per 1/2 hasilnya 1/2 akar 3 ya, per cos 60 1/2 akar 3 ya, tambah 2 kali sin x berapa? Sin 60 maksud saya. Sin 60 berarti per 2 akar 3 ya, per 2 akar 3 tetap. Ini bisa habis sisa akar 3. Terus ini kalau dikali 2 dengan akar 2 itu akan menghasilkan 1/4 ya. 4. Udah cukup, udah muat. Saya bisa bikin begini ya. Semoga kalian paham. Jadi 2 ini dikali dengan akar 3 per 1/2 berarti hasilnya akan menjadi 4. Kalau kalian bingung silahkan uraikan sendiri. Ditambah dengan akar 3 berarti 4 tambah 1 5. Ini di sini ada satunya akar 3. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Nah, dalil ketujuh
Sekarang kita buktikan juga seperti sebelumnya. Jadi yang pertama seperti biasa, H aksen X sama dengan limit H menuju 0. Bagaimana tulisannya? Saya kasih per H dulu ya supaya lebih gampang. Yang di atas fx tambah H per gx tambah H dikurang fx per gx. Nah ini kalau bentuknya seperti ini harus kita samakan dulu penyebutnya supaya lebih masuk akal, lebih gampang untuk diproses. Nah kalau penyebutnya kita samakan berarti nanti penyebutnya akan ada di bawah bersama dengan H, paham? Kalau tidak nanti kita bentuk begini, dia akan kali-kali akan dikasih seperti ini dan begini, jadi otomatis gx sama H akan berdampingan. Bisa paham? Insya Allah. Mana tadi? Jadi H kali gx tambah H. Nah setelah itu yang di atas saya bagi gx sama dengan gx kali gx tambah H dibagi dengan yang ini, maka hasilnya adalah gx saja, atau hasil kali silangnya kita kali silang lah kalau gitu lebih gampang. Saya kali silang ini dengan ini, maka akan menghasilkan gx kali fx tambah H dikurang kali silang lagi fx dengan gx tambah H, berarti fx kali gx tambah H. Oke, setelah itu yang di atas sama seperti sebelumnya tadi, saya mau mendatangkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Jadi gx tambah fx tambah H saya kurangkan dengan gx, sama-sama punya gx tapi saya dengan fx, supaya nanti fx tambahannya kan kita akan membentuk kayak tadi tuh, membentuk limit H mendekati 0 untuk definisi turunan fx begitu, turunan pertama. Maka saya harus munculkan fx tambah H dengan fx sebentar, makanya saya kali kurangkan dengan yang sama dengan dia, yaitu gx, sama-sama punya gx tetapi dilengkapi oleh fx dan fx tambah H. Ya udah, itu maksud saya seperti itu. Jadi kiat-kiat kita, alasan kita untuk memilih gx dan kali fx sebagai pendatang baru, atau saya warnai ini, saya tulis dulu paling ujung itu kurang fx kali gx tambah H. Nah saya akan munculkan apa tadi yang saya maksud dengan kiat-kiat, harapan semoga gx nya itu sama, bukan semoga, dengan harapan gx nya sama dan fx tambahannya akan membentuk sebuah definisi limit, definisi turunan. Maka saya tulis seperti ini, ditambahkan dengan yang sama, karena kita munculkan berarti kita harus bawa temannya, seperti itu maksud saya. Cukup ya. Jadi ini akan menjadi per H kali gx kali g kali x tambah H, gx tambah H. Nah setelah itu saya bisa keluarkan apa tadi, keluarkan gx nya yang ini ya, terus ini sebentar yang keluar apanya, fx nya. Oke, jadi gx nya di luar, kurung besar fx tambah H kurang fx ditambah, nah ini karena sudah tambah, tanda tambah, berarti saya bisa tambahkan di bawahnya penyebutnya harus ikut semua, x kali gx tambah H. Oke, terus di sini juga saya bisa tulis ulang limit H menuju 0 dan akan muncul apa tadi, fx ya yang keluar, fx yang saya merahkan, fx dikali
Gx dikurang Gx tambahan. Nah ini sebentar kita akan rombak lagi. Kenapa? Karena definisi turunan kan Gx tambah H, ya kan? Salah, Gx tambah H dikurangkan dengan ini terbalik seperti itu. Berarti akan kita rubah tandanya sebentar, sehingga di sini akan berubah menjadi minus. Saya terlalu banyak memiliki coretan, jadi saya hapus dulu supaya kalian paham. Saya jelaskan tadi sambil dicoret. Oke, saya pindah ke slide selanjutnya. Nah ini jadi saya sudah rapikan yang di sebelah tadi itu. Hasil dari uraian tadi saya sudah pisahkan, katakan sesuai tadi hilang sudah saya pisahkan. Kemudian sekarang sisa saya jelaskan sama kalian kalau ini kan perkalian, ini sama yang ini bisa menjadi apa? Tunggu dulu Pak. Kalau begitu saya mau rubah dulu ini, saya mau tukar ini supaya bisa bernilai menjadi sebuah definisi turunan. Maka mohon maaf diabaikan sarah yang di bawah. Saya harus mengalihkan minus di depannya sehingga di dalam bisa menjadi minus Gx, ya, supaya positif, ditambah dengan Gx tambah 1 tambah H, berubah seperti ini. Otomatis saya bisa tukar ya, saya taruh di depan Gx tambahannya, kemudian yang ini di belakang. Nah ini sudah membentuk definisi turunan kalau saya kasih H. Oke, berarti minus yang di sini akan saya taruh di depan, taruh di sini. Bisa paham? Jadi sebentar bentuknya akan menjadi garis hitam. Bentuknya akan menjadi limit H menuju 0. Ini saya bisa tulis Gx per Gx kali Gx tambah H. Oke. Kemudian saya akan tuliskan limitnya supaya kalian ingat kembali kalau ini adalah sebuah definisi turunan. Limit H menuju 0 Fx tambah H dikurang Fx per H, ini saya pisahkan kan, kemudian ditambah dengan komut limit, bukan tambah tadi ya, kan sudah saya rubah menjadi kurang, berarti kurang limit H menuju 0 Fx per Gx kali G kali X tambah H. Kemudian tetap tanda kali dikalikan dengan apa tadi, limit H mendekati 0, ini di atas tapi semoga muat, Gx tambah H kurang Gx per H, ini sama-sama di atas, sama-sama yang di atasnya. Nah setelah itu saya bisa tandai. Oke, saya akan masukkan H dengan ke sini, H dengan 0, H mendekati 0 ke komponen yang punya H. Oke, jadi otomatis Gx dibagi Gx sudah tidak ada. Jadi ini akan menjadi sebentar, oh ya ini juga, ini sudah bernilai apa tadi, ini sama sebagai turunan dari turunan pertama dari F, terus ini sudah berubah menjadi turunan pertama dari Gx. Nah terus yang ini saya biarkan seperti ini, akan saya masukkan H ke 0, berarti Gx, oh ya kalau sudah masukkan, sudah substitusi H, berarti limit H mendekati 0 nya sudah hilang, per Gx kali Gx. Ini bisa dicoret sebenarnya, cuman saya butuh dia di sebelah, jadi jangan. Nah tulis F aksen Hx. Nah ini sudah bisa bergabung kembali. Berantakan, sorry. Saya tulis ulang dulu supaya lebih rapi. Mana tadi? Hitam. Gx kali Fx aksen X gabung per Gx kali Gx ya, terus dikurang dengan yang ini apa tadi,
fx dikali gabungannya ini g aksen x per gx kali gx. Kenapa gx di sini? Karena gx tambah h kan hanya 0, berarti akan hilang hanya, maka gx nya jadi 2 seperti itu. Kemudian nah karena sudah sama penyebutnya, maka saya akan gabung gx, bisa tulis pangkat 2 karena kenapa? Karena ada 2. Terus yang di atas akan menjadi gx kali f aksen x kurang fx dikali g aksen x. Nah udah, seperti inilah pembuktian dari rumus tadi. Seberbelit-belit itu, tapi insya Allah rumusnya akan menjadi seperti ini. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Saya akan kerjakan contoh soal pertama. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x per sin x. Nah, saya ulangi kembali rumus yang tadi. Kalau pembagian bagaimana? Ini karena huruf F, berarti saya pakai huruf F ya. Jadi f aksen x sama dengan, anggap yang di atas ini u, yang di bawah ini v. Kenapa saya bukan pakai fx lagi seperti di rumus sebelumnya? Karena ya di fx sudah kita gunakan di sini seperti itu. Jadi saya tidak pakai lagi, pakai u saja. Nah, rumus yang di sebelah tadi katanya u aksen v, bukan, kebalik. U v aksen dikurang u aksen v per v pangkat 2. Nah sekarang ayo kita buat ini u aksennya apa? 2x tambah 3. Ini turunannya sin cos x. Nanti sekarang bisa kita masukkan. Kalau cara saya ya seperti ini. Saya mau dicoret, dihafal bentuknya. Jadi cara pertama adalah ini dikali dikali silang begitu, tapi yang ini dulu harus berurut karena di pengurangan, berarti sin x dikali 2x tambah 3 dikurang dengan ini lagi, berarti cos x kali x pangkat 2 tambah 3x. Kalau perkalian bisa terbalik, bisa kalian duluan tulis x pangkat 2 nya dulu baru tambah 3x, tidak masalah. Nah sekarang v yang mana? Ini nih, berarti sin pangkat 2 x. Oke, bagaimana lanjut? Nah setelah itu ya sepertinya jawabannya sudah ini, tapi urutannya yang salah karena harusnya di depan. 2x tambah 3 kali sin x, ini penulisan yang benar. Kemudian x pangkat 2 tambah 3x cos x, tulisan kok, per sin pangkat 2x. Nah itu dia jawabannya. Kedua hx, kalau hx saya bisa pakai f, tapi sama sih intinya. Saya harus turunkan 1 tambah cos x, kalau turunannya apa? Kalau 1 kan sudah hilang karena konstanta, berarti 0. Cos x turunannya minus sin x, sin x turunannya cos x. Nah sekarang h aksen x sama dengan, bagaimana tadi cara cepatnya supaya tidak perlu tulis rumus? Ini dulu dikali, baru ini, berarti berapa tadi? Sin x minus sin x kali sin x ya, dikurang cos x kali 1 tambah cos x per sin pangkat 2x. Jadi kesimpulannya bawah sama kanan atas dulu dikali, terus dikurangkan dengan atas kiri atas sama kanan bawah dikali dikurang, terus per penyebutnya pangkat 2. Oke, itu rumus pembagian yang tadi, kesimpulannya begitu gampangnya. Nah setelah itu kita kalikan minus sin pangkat 2x dikurang cos x tambah kurang lagi cos pangkat 2x. Kenapa bisa? Kali masuk ya. Kemudian per
sin pangkat 2x. Ini sepertinya bisa kita gunakan identitas trigonometri. Saya pertemukan dulu sesama sin dan cos yang bisa menjadi satu. Ingat, sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x bisa bernilai 1. Mana jadi saya akan membentuk dia menjadi minus sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x. Khusus yang ini karena sama-sama punya minus, berarti minusnya saya keluarkan, dikurang cos x per sin pangkat 2x sama dengan setelah itu ini minus 1 karena apa tadi saya bilang ini bernilai 1, kemudian kurang cos x per sin pangkat 2x. Nah, jadi jawabannya adalah saya keluarkan lagi minusnya supaya lebih cantik, tambah cos x per sin pangkat 2x. Nah, ini dia turunan pertama dari fungsi di atas. Terima kasih. Nah, yang ke-8 katanya jika y adalah suatu fungsi u dan jika u adalah suatu fungsi x, misalnya u adalah gx, jadi ceritanya ada gx lagi di dalam u, jadi y nya itu akan double, akan banyak kali begitu. Y fungsi awal akan memiliki fungsi fu, kemudian di dalamnya karena u tadi merupakan gx, maka di dalamnya juga akan ada gx baru. Nah, ini dia disebut dengan aturan rantai, tapi saya mau jelaskan sebentar dengan menggunakan apa tadi ini operator D. Jadi saya akan jelaskan bagaimana kalau kita pakai operator D. Nah, sekarang ini dia contoh soal yang akan saya jelaskan di belakang, jadi perhatikan baik-baik, oke? Contoh pertama, sebenarnya ini sudah kalian pernah pelajari sebelumnya, tapi bukan dengan menggunakan operator D. Jadi saya mau ulang dulu penggunaan ini. Jadi kita misalkan, pertama-tama kita misalkan dulu U itu apa, Y itu apa, Y itu fx ya, berarti Y itu sin U. Jadi yang fungsi di dalamnya saya akan tulis U adalah 5x. Jadi saya bisa tulis dy du. Kenapa saya gunakan dy du? Karena y sama u yang kita gunakan di sebelahnya. Jadi dy du atau turunan pertama dari bentuk di atas adalah apa? Sin. Oh ya, turunan pertama dari sin apa? Sorry. Cos u. Nah, sekarang cos u u-nya saya akan rubah menjadi 5x, berarti cos 5x. Setelah itu du dx atau turunan pertama dari yang ini, dia akan menjadi apa turunan dari 5x? 5. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kita adalah menemukan dy dx-nya. Dy dx adalah turunan pertama dari fungsi di atas. Itu definisi lain dari f aksen x, y aksen, dan ya penulisan lainnya adalah dy dx atau dalam artian dia digunakan sebagai operator D. Jadi dy dx dari ini kita bisa uraikan menjadi dy per du dulu, lalu du per dx. Nah, seperti itu. Nanti jika kita menemukan lebih dari ada lebih banyak lagi fungsi di dalamnya, maka kita bisa menambahkan lagi sampai ujungnya dy dx. Nah, tapi saya hanya bisa menjelaskan lewat contoh. Kayaknya kalian akan bingung dan muter-muter kalau misalnya tidak pakai contoh. Jadi ini saya akan tuliskan kembali apa tadi, dy du adalah yang ini, kemudian du dx adalah yang ini. Jadi saya masukkan cos 5x dikalikan dengan 5. Nah, jadi jawabannya adalah 5 kali cos 5x. Seperti itu. Ini adalah turunan pertama dari bentuk di atas. Tapi pada dasarnya kita menggunakan cara mudah selama ini, yaitu dengan menurunkan dulu menurunkan cosnya. Cara kita selama ini pakai apa ya? Mungkin di mana? Ada di depan kayaknya. Yang masih pembahasan awal. Di situ saya langsung turunkan sinnya cos. Terus turunkan 5-nya berarti 5, tapi tetap terus 5x nya, sin 5e cos 5x per dikali 5. Seperti itu.
Ini dia contoh selanjutnya, sama kayak tadi. Yang akan menjadi Y kan sudah cos U ya, dan akan menjadi U adalah 2x kurang 8 seperti itu. Jadi dy du nya adalah cos apa, cos turunannya minus sin U atau minus sin 2x kurang 8 seperti ini. Lalu du dy x, maka turunannya adalah 2 karena 2x, x nya punya sisa diturunkan 2 nya 8 kan 0. Nah sekarang dy dx adalah uraian dari gabungan dari hasil perkalian dari dy du dikali du dx. Jadi dy du apa tadi? Minus sin 2x kurang 8 dikali dengan 2. Berarti jawabannya akan menjadi minus 2, 2 nya maju ke depan, sin 2x kurang 8. Oke, hanya itu sih caranya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Fx sama dengan sin pangkat 3 2x tambah 3. Nah dari sini kita bisa lihat kalau ini kan punya pangkat 3, otomatis kita punya lebih banyak lagi fungsi begitu. Jadi untuk yang pertama saya misalkan misal y sama dengan u pangkat 3 itu dulu ya, karena ini sinnya berpangkat 3. Kemudian u itu sin 2x tambah 3 ya kan. Kemudian v lagi, oh iya ini belum, sin v ya. Kemudian v adalah 2x tambah 3. Jadi kita punya 3 urutan. Nah jadi yang pertama kita cari adalah dy du dari u pangkat 3 berarti 3 u pangkat 2 ya, ingat kembali itu. Kemudian du dv berarti cos v, atau bisa saya rubah ini, saya juga rubah 3 u itu sin pangkat 2v, atau v nya saya rubah lagi 3 sin pangkat 2 2x tambah 3. Nah ini dia. Kemudian 3v berarti cos v berarti cos 2x tambah 3 seperti itu. Kemudian yang terakhir dv dx berarti 2, iya kan, 2, iya 2. Jadi dy dx nya adalah dy per dv dikali dv per du dikali du per dx. Jadi tugas kita adalah memisalkan sebenarnya, yang bikin susah. Kalau yang ini kan bisa dikasih masuk, berarti bisa disubstitusikan dy dv berarti 3, bukan substitusi, taruh 2x tambah 3 dikali berapa, cos ini kurung ya, 2x tambah 3 kemudian dikali 2. Nah 2 kali 3 6 sin pangkat 2 2x tambah 3 kali cos 2x tambah 3 seperti itu. Ini masih bisa diuraikan, tapi akan menggunakan rumus-rumus apa ya, sin kedua ada tunggu. Kalau sampai sini jawabannya boleh, masih benar sampai sini, tapi ada sih yang lebih sederhana lagi, yaitu kita gunakan rumus sin 2x atau rumus 2 kali, karena kebetulan 2x tambah 3 itu sama, dan ini rumusnya adalah berapa, 2 sin x kali cos x. Kebetulan bentuknya sama, yaitu ini bisa jadi 2, bisa jadi 3 kali 2 kan, 2
sin 2x tambah 3, ini pangkat 2 berarti bisa saya pisahkan seperti itu. 2x tambah 3 ini supaya membentuk yang di atas, tapi saya tambahkan lagi karena tadi berpangkat 2 berarti harus tulis lagi pasangannya. Udah tidak muat nih ya. Dari sini kita bisa lihat kalau dia bisa berubah menjadi 2 sin sin 2x, sin 2 kali 2x tambah 3 seperti itu nih. Kemudian dikalikan dengan yang awal sin 2x tambah 3. Paham maksud saya? Ini apa ya? Ini kan sudah saya rubah menjadi bentuk seperti ini. Otomatis dia bisa menjadi sin 2x, sin 2x tambah 3. Begitu maksudnya. Jadi ini dikali masuk akan menjadi 3 kali sin berapa? 4x tambah berapa? 6 dikali sin 2x tambah 3. Oke, seperti itu. Jadi jawaban sederhananya boleh begini, boleh juga seperti ini. Terima kasih. Contoh selanjutnya adalah cos akar x. Cos akar x saya bisa tentukan misal seperti awal lagi. Misal y sama dengan cos akar nanti akar ini cos u ya, yaitu ya sebentar terus u itu akar x. Nah, akar x saya rubah bentuknya menjadi pangkat 1/2. Oke, supaya kita bisa turunkan seperti itu. Nah, setelah itu dy du dari cos u adalah minus sin u, berarti minus sin akar x. Kemudian du dx kan akar turunannya adalah majukan ke depan 1/2, x pangkat 1/2 kurang 1 minus 1/2. Ini bisa menjadi 1/2 dikali 1/x. Kenapa? Karena minus pangkatnya dan itu bisa jadi pecahan. Nah, kebetulan dia 1/2 berarti bentuknya akar. Nah, kalau saya gabung akan menjadi 1/2 akar x. Kalau kalian tidak paham tentang pengakaran, bertanya dan akan saya jelaskan insya Allah. Kemudian lanjut ke penurunan tadi, f aksen x nya akan menjadi dy dx, yaitu dy du dikali du dx. Maka saya tuliskan minus sin akar x dikali apa tadi? 1/2 akar x. Berarti bisa saya kali ke depan minus sin akar x per 2 akar x. Sudah selesai sampai situ. Yang terakhir, soal terakhir terlalu lama. Akar sin pangkat 3x berarti kita punya y sama dengan apa? Saya ubah dulu bentuknya ini ya, menjadi sin pangkat 3/2 x. Paham? Iya, karena di sini ada 2. Jadi tadi gimana? Y sama dengan sin bukan akar u dulu, akar u, iya, pangkat 3 berarti u pangkat 3/2. Kemudian u sama dengan sin v kan, sin v, terus v sama dengan x, iya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi dy du dy du sama dengan 3/2 u berpangkat 1/2. Kenapa? Karena 3/2 dikurang 1 sama dengan 1/2. Ya udah begini. Atau sama dengan 3/2 u sin v pangkat 1/2, atau saya tulis langsung akar seperti itu. Jadi sama dengan 3/2 akar sin x. Ini tadi itu begini saja karena 1/2 berarti akar saja. Terus apa tadi?
DV sama dengan sin. Salah, turunan dari sin langsung saja tulis. Turunan dari sin cos V, berarti cos V apa? X. Terus turunan dari DV dx, berarti turunan dari X 1. Ya, seperti itu. Jadi dy dx adalah dy per du dikali du per dv dikali dv per dx, maka akan menghasilkan 3/2 akar sin x dikali cos x kali 1. Tapi kan 1 sudah sama saja dengan tidak ada, berarti jawaban yang benar adalah ini. Sampai sini saja. Oke, bisa dipahami? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Insya Allah saya akan jelaskan.